Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mewawancarai salah satu guru dari SMA Negeri 2 Padang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Emergi Diva Agusnendi dengan NIM 25018092. Dan saya Dara Nasya dengan NIM 2501877. Saya Fatia Sana Putri dengan NIM 250181169. Baik, saat ini kami sudah bersama Bu Tia yang merupakan guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 2 Padang. Baik Ibu, permisi ya Bu, maaf mengganggu waktunya. Kami menemukan berita ini dari YouTube melalui teman kami yang merupakan alumni juga dari SMA Negeri 2 Padang. Dan kami penasaran bagaimana yang sebenarnya terjadi di SMA Negeri 2 pada saat MPLS itu. Baik, untuk pertanyaan pertama, faktor apa yang menyebabkan sekelompok siswa dapat melakukan bullying terhadap satu siswa yang lainnya di saat MPLS sekolah? Baik, Ibu izin menjawab ya. Iya, Bu. Sebelum kita masuk ke kasus yang kalian baca di berita, itu sebenarnya ada kejadian di balik itu semua. Jadi waktu itu baru 4 hari MPLS berjalan, siswa-siswa itu setelah di kelas diarahkan ke aula. Nah, jadi ketika di aula itu karena faktor duduk mungkin ya, kan bertumpuk-tumpuk itu. Jadi di sana itu di SMA 2 itu kebetulan di sana namanya ada zonasi sekarang, sistem untuk penerimaan sekolah. Zonasi. Ya, zonasi. Kebetulan zonasi ini banyak itu warga, namanya warga Puri. Warga Puri ini biasanya terkenal kan, karena di sana kan Padang Barat tuh. Kalau ada cek boleh di sana itu untuk Padang Barat kita itu zona merah namanya. Zona merah itu maksudnya di sana itu rawan, semua rawan narkoba, rawan pergaulan bebas, karena di sana banyak hotel, terus zonanya juga di pinggir laut gitu kan. Nah, makanya situ rawan sekali seperti itu. Anak-anak yang di sana bukannya kita mendiskriminasikan ya, tapi kebanyakan di sana itu karena pergaulannya bebas, jadi kata-kata kotor, sikap yang tidak bagus itu udah biasa di sana. Nah, kebetulan ini kita ibaratkan satu korban dan beberapa pelaku. Nah, korban ini bukan bisa jadi korban juga karena dia juga melakukan kesalahan ya. Ketika rame-rame itu si korban sendirian, pelaku itu bersama teman-teman yang lain. Kata-kata pertama itu awalnya saling ejek-ejek. Nah, ejek-ejek ini awalnya biasa aja, kayak mengatakan kata-kata mohon maaf nanti boleh disensor, kau buru kayak gitu kan, kau gapu fisik awalnya verbal. Nah, terus lama kelamaan merembes ke orang tua. Nah, kebetulan si korban mengatakan orang tua si pelaku ini mohon maaf perempuan tidak baik-baik, atau istilah bahasa Minangnya itulah gitu. Kalau bahasa Indonesia pelacur seperti itu. Nah, di situ mulai puncak kemarahan si pelaku ya. Terus si korban nantang, awalnya korban yang menantang. Kata si korban apa Den polisi kayak gitu. Apa Den polisi katanya. Baga kau sama Den kayak gitu bahasanya kan. Terus si korban menantang. Kalau Mio kau sorang-sorang. Diiyakan oleh si pelaku. Kebetulan MPLS itu berakhir sore hari jam 4. Jadi ada di sana itu di depan SMA 2 itu namanya Babe, kedai Babe. Ada gang sempit di sana. Nah, kejadian di situ. Awalnya mereka memang satu lawan satu. Si korban pun badannya dibilang kecil nggak kecil, besar juga. Cuma mungkin karena faktor pelaku lebih biasa dengan lingkungan seperti itu ya. Jadi kalah si korban. Si korban dibanting, kepalanya dipijak-pijak. Tapi itu bukan maksudnya itu pelaku sendiri satu lawan satu, bukan rame-rame, cuman yang lain tidak menolong tapi malah merekam. Situ kejadian awalnya. Terus setelah videonya viral, sebenarnya tanpa sepengetahuan sekolah sih, orang tua datang, sekolah datang terlebih dahulu ke rumah sakit untuk mediasi dengan korban kan. Awalnya masih baik-baik, tapi nggak tahu kenapa, entah ada investasi dari orang lain atau gimana, nggak tahu juga ibu kan. Si korban itu orang tuanya kebetulan bapaknya polisi, mamanya juga polisi, dan ada hubungan dengan tim Kelewang waktu itu. Nah, setelah itu datanglah tim Kelewang ke sekolah kami. Sebenarnya tanpa permisi sih, pakai celana pendek itu kan menyalah aturan kan. Kalau sekolah itu harus pakaian rapi, walaupun memang mereka intel mungkin seperti itu, tapi kalau di sekolah ada aturannya. Mereka datang seperti pakaian preman,
tiba-tiba langsung ke kelas, waktu itu ke kelas si pelaku, terus mengintimidasi pelaku, mengambil HP pelaku, terus membuka isi galeri pelaku. Nah, seperti itu. Terus karena sekolah udah merasa ini memang walaupun pelaku tapi kan masih di bawah umur tuh, berarti memang harus pakai bimbingan kan. Iya. Guru BK bertindak waktu itu melakukan mediasi di ruang Kepsek. Nah terus sebenarnya kalau kami guru memeriksa HP siswa ini harus persetujuan kalau di sekolah. Kalau siswa tidak bersedia itu kami nggak boleh memeriksa, karena sekarang tuh ada undang-undangnya. Iya. Nah, jadi ketika itu tuh terbukalah foto-foto yang tidak diinginkan, foto-foto yang bergilas, foto kecam. Jadi itu sebagai tekanan juga dari tim investigasi tadi kepada anak itu kan. Terus kasus berkembang. Setelah selesai itu kasus berkembang, tim keluarganya pulang, tim keluarganya minta anaknya dikeluarkan. Pelaku yang awalnya sendiri karena banyak merekam, jadi kalau salah ibu 5 orang atau lebih lah. 5 orang atau lebih. Terus besok harinya tiba-tiba keluar di TV. Nah itu tanpa sepengetahuan sekolah itu tiba-tiba keluar di TV. Nah narasi di TV itu menyebutkan salah satu pihak, sementara kronologi sebenarnya bukan seperti itu kan. Karena udah menyebar di media juga udah, jadi anak itu kemarin yang pelaku berlima itu kalau nggak salah itu ada 3 orang yang dikeluarkan, 2 orang mengundurkan diri dari sekolah. Dan korban pun nggak lama di sekolah pindah dia. Berarti saat ini korbannya udah nggak di SMA 2? Ya udah nggak di SMA 2 lagi, korban sama pelaku. Tapi sempat ada kemarin itu warga Puri itu dia demo ke sekolah minta keadilan, cuman karena beritanya udah viral kan dia memang nggak bisa lagi. Itu sangat disayangkan juga sih sebenarnya beberapa hal kan. Pertama itu karena orang tua si korban tiba-tiba langsung bertindak tanpa ini kan, sementara kejadiannya kan memang dekat sekolah. Harusnya dipertanyakan dulu bagaimana awal mula. Diajak diskusi juga pihak sekolahnya. Iya, ajak mediasi dulu sekolah. Kalau ini kan kasihan juga. Kalau bener ibu, kalau kesalahan biasanya nggak mungkin 1 orang, pasti dimulai dari 2. Ya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Betul, nah itu dia. Oke Bu, berarti dari yang saya tangkap tadi ini sebenarnya dia berkelainya emang 2 orang, tapi teman yang lain ini iya, cuma merekam video. Berarti ini bisa digolongkan sebagai bullying secara berkelompok Kak Ibu, dan kalau apakah bullying secara kelompok ini dampaknya lebih berat bagi si korban? Ya sebenarnya bisa dikategorikan kelompok ya, karena yang lain memang cuma melihat, tidak ikut membantu. Kalau untuk di sekolah sendiri pembulian itu banyaknya terbang daripada tindakan. Kalau kelompok memang untuk pembulian kelompok itu untuk korban memang lebih terasa sama korban, kayak dijauhi. Dampak sosialnya lebih kerasa juga ya. Salah satunya kalau di sekolah ibu itu kan namanya sekolah ramah anak. Ya, sekolah ramah anak. Kami menerima ABK. ABK itu anak berkebutuhan khusus. Nah, anak berkebutuhan khusus ini banyak macamnya. Ada yang speak delay, ada yang autis, ada yang terdeteksi Down syndrome. Nah, ini kalau misalnya rekan kelasnya bisa bergaul sama mereka, itu bagus sekali, mereka nggak terbuli. Tapi kalau ada kayak kelas lain, contoh Vito waktu itu angkatan Tia ini, dia autis, suka teriak, dibully kan kasihan juga. Ada satu lagi itu kelas 3 sekarang, namanya Lutfi, dia autis juga, dia sering dikata-katain bodoh, tolol, kayak gitu kan. Cuman kalau anak autis ini kan kepalanya berisik tuh, karena terlalu berisik di kepala ditambah tekanan dari luar, tambah berisik kepalanya, jadi sampai kejadian dia tuh membenturkan kepala ke kaca. Iya, sampai dibenturkan kepala ke kaca masjid waktu itu dia, terus berdarah kepalanya kan, baru ketawa dia. Nah tenang katanya, baru tenang. Nah gitu. Oh gitu. Iya, itu efek dari pembulian. Kita nggak sama semua nih. Nah, ada yang memang mentalnya baja, bisa dibully walaupun dijauhin, cari teman lain. Ada yang nggak bisa, apalagi anak ABK. Anak ABK tuh untuk dirinya sendiri aja dia berperang, apalagi ditambah orang luar yang nggak mendukung. Itu sudah. Pertanyaan selanjutnya mungkin dari Tia. Terus bagaimana kondisi mental dan emosional korban ketika menghadapi tekanan dari banyak pelaku sekaligus, Bu?
Kalau dari banyak pelaku tekanan mentalnya harusnya lebih drop ya. Kalau kayak kita lawan satu itu kan masih bisa kita atasi. Kalau yang berkelompok tuh lebih berat lagi. Kemarin itu kalau yang kasus yang ini kabarnya sampai direhab juga, dikasih bimbingan konseling kabarnya. Yang ini. Tapi kalau yang lain kayak lebih banyak diam. Kalau siswa lain yang dibully per kelompok, ibu lihat ya di sekolah itu lebih banyak diam, nggak cerah, pergi sekolah malas, banyak dampaknya. Kadang dia nggak sekolah 1 bulan 2 bulan gitu. Sampai yang parah itu mungkin sampai ada yang mau bunuh diri. Ya, mentalnya udah Iya, kena. mentalnya udah ini. Parah. Terus Bu, menurut Ibu kenapa masih ada siswa yang ikut membuli karena ngikutin teman sekelompoknya? Menurut Ibu gimana? Karena faktor ikut-ikutan ya, Iya. terus dipengaruhi gitu. Karena kalau nggak mau ikut bully yang ini, dia yang dikucilkan iya, juga di dikucilkan. circle-nya gitu ya. Iya, apalagi kalau di SMA 2 tuh kayak gitu, bersirkel-sirkel temannya. Satu kelas aja banyak circle-nya. Iya. Berarti kalau temennya ikut, dia harus ikut Harus supaya mau nggak tak mau, dikucilin iya, juga iya, ya Bu. biar nggak dikucilin di grup itu. Susah kalau pergaulan anak sekarang itu, mereka berteman itu memang nggak mau circle besar. Kalau dulu masa ibu ya, kita satu kelas tuh teman semua. Iya. Kalau sekarang enggak, mereka nggak mau. Misalnya ada yang aneh di teman itu, dia nggak mau teman sama gitu. Susah, circle banyak sekarang. Kadang mereka nggak dapat teman di sini, bisa carilah kawan di kelas lain. Tapi kasihannya ketika mereka di kelas banyak dia tidak bersosialisasi. Karena nggak ada teman di kelas. Iya, karena nggak ada teman di kelas, kasihan. Itu pasti berpengaruh itu untuk nilai berpengaruh, mencari kelompok nanti Pas berpengaruh. waktu tugas mereka Iya. bakal sulit juga ya Bu. Iya, terus malas jadinya ke sekolah. Apapun di sekolah nggak ada teman, ya kan? Ada penyemangat ke sekolah ini teman. Iya. Oke Bu, untuk pertanyaan terakhir, menurut Ibu, apakah lingkungan pertemanan mempengaruhi keberanian si pelaku ini untuk melakukan bullying? Iya, mempengaruhi sekali itu Sangat biasanya. mempengaruhi. Iya, apalagi sekarang itu di sekolah. Kalau dulu kan setiap tahun itu diacak kelas. Ya, di kelas 1 ini teman kita, di kelas 2 nanti diacak lagi, di kelas 3 diacak lagi. Sekarang enggak, kelas 1, 2, 3 itu tetap yang sama. Tetap orang yang Iya, tetap yang sama di mata pelajaran umum ya, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu umum kan ya, tetap di kelas yang sama selama 3 tahun. Sementara nanti kalau untuk kami ada namanya kelas moving moving itu class. pilihan ya, Iya, pilihan. Nah, nanti baru kita pergi ke kelas-kelas lain. Oh, gitu. iya. Nah, untuk ya 3 tahun dengan teman yang sama itu memang berpengaruh gitu biasanya. Faktor pertemanannya Iya, sangat faktor mempengaruhi iya ya. berpengaruh. Mereka udah teman itu aja, yang lain tersisih gitu. Ya, kayak yang tadi juga temennya ikut-ikutan bully karena mau tidak temennya mau, iya, biar mereka nggak dikeluarkan dari circle, mau tak mau. Jadi beban mental juga bagi si pelaku yang ibaratnya nggak terlalu kontribusi besar tapi cuman ikut-ikutan Iya temannya ya, Bu. betul, itu kasihan kayak kemarin itu, yang kasus yang viral dan Iya. bahas itu kan temannya nggak ikut-ikutan sebenarnya, itu kan karena temannya dikata-katain, mereka terpanggil sebagai teman solidaritas Iya, katanya, makanya ikut bareng-bareng Iya, di situ ya Bu. membantu Oh, mereka iya. gitu. Tapi mereka nggak ikutan untuk menjambak, ini enggak, cuman mereka lihat aja mengelilingi aja. Mereka nggak ikut Iya. menendang, Tapi bagaimanapun karena mereka nggak bertindak ya mereka jadi pelaku Iya, ya, Bu. betul. Ya, cuma ngeliatin aja. karena mereka di sana pasti orang bertanya kenapa nggak dipisahkan. kenapa Seharusnya nggak dilarang. mereka harus peduli juga lah ke Iya. si korbannya ya Bu, biar nggak Betul, terlalu parah iya. dampaknya. Padahal sekolah SMA 2 itu sekolah anti bullying gitu. Ada maskot bullyingnya itu di sini. Oh, iya. Ramah anak, anti bullying. Kita menyuarakan juga, ada pelatihannya setiap tahunnya. Ada duta-duta bullyingnya. Gitu. Oh, berarti dari pihak sekolah sebenarnya udah Udah gencar ada. buat Sudah melarang ini ya Bu. Cuman karena Udah ada itulah Ini emang personal dari siswanya yang bermasalah ya Bu. kayak gitu ya. Karena zonasi ini juga itu sulitnya. Biasanya yang bermasalah itu memang kebanyakan memang arah sana. Ya Tia juga udah cerita juga sih Bu dari ke saya waktu itu, soalnya saya bukan orang Padang Bu, jadi iya. sempat bercerita oh lokasi sini sebenarnya kurang bagus. Betul ya, lokasi sana memang kurang. Ya, Padang Barat Barat di sana. Iya. Terus Kemarin juga ada viral itu di sana, penangkapan narkoba, rame-rame ditangkap satu gang itu dikepung sama polisi. Karena di sana tuh jual beli narkoba itu biasa di sana. Anak SD aja bisa nyampe. Oh iya.
gawat juga ya. Ya, agak culture shock juga sebenarnya di sini, Bu. Soalnya di kota saya dulu nggak ada ini. Sawalunto. Oh, Sawalunto. Aku orang Agam. Oh, Agam. Nah, di sini sini kalau istilahnya Texasnya, kalau Texasnya UNP kan SBS tuh. Nah, kalau di sini Texasnya Padang tuh Oh, di situ. Padang Barat. Coba. Terbayangkan gimana maksudnya SBS itu anak Sunda Tasiknya gimana? Iya. Gitu-gitu. Di sini juga LGBT juga LGBT ada. Parah. Pergaulan bebasnya ada yang kemana yang juga ada viral, masih ada Via kalau nggak salah. Yang di Yang gay. Enggak, yang gay ada juga. Terus yang di ini, yang dilabrak sama istri orang di sekolah karena simpanan ini angkatan Tia kalau nggak salah itu. Bukan. Oh, bawah Tia. Itu di mana ya? Nah, angkatan Tia. Waktu dia kelas 3 ya. Nah, dia kelas 2 kan. Nah, angkatan. Oke, mungkin sekian dulu wawancara dari kami. Terima kasih banyak, Bu. Ternyata yang diberitakan itu belum tentu benar Ya, Bu? betul, Mungkin betul, karena belum jelas infonya dari sekolah Ya. atau dari mananya udah langsung liput aja. Ya, Seperti tadi ada beberapa yang bertindak juga tanpa izin ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih banyak ya, Bu, atas wawancaranya. Akhirnya kami dapat mengerti bagaimana persoalannya ya, Bu. Iya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Sekian dari kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.